Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila Yarnusa akan menjelaskan usaha penanggulangan dampak pencemaran lingkungan. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu pencemaran lingkungan. Mengutip dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan adalah memasukkan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam. Hal ini menyebabkan kualitas lingkungan menurun hingga ke tingkat tertentu dan mengakibatkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Usaha penanggulangan dampak pencemaran yang perlu kita lakukan ada dua, yaitu penanggulangan secara non-teknis dan secara teknis. Adapun secara non-teknis yaitu usaha yang dilakukan untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan. Dengan cara menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi, sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan. Peraturan yang dimaksud yaitu 1. Penyajian informasi lingkungan. 2. Analisis mengenai dampak lingkungan. 3. Perencanaan kawasan kegiatan industri. 4. Pengaturan dan pengawasan kegiatan. 5. Menanamkan perilaku disiplin, sedangkan penanggulangan secara teknis yaitu harus memiliki kriteria dalam menentukan cara yang akan digunakan dalam penanggulangan tergantung dari faktor berikut. Yang pertama, mengutamakan keselamatan lingkungan. Kedua, teknologinya telah dikuasai dengan baik. Ketiga, secara teknis dan ekonomis dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kriteria tersebut. Cara yang dilakukan antara lain mengubah proses, mengganti sumber energi, mengolah limbah, dan menambah alat bantu. 1. Mengubah proses, misalnya pada industri penyamakan kulit yang menggunakan senyawa chrom sebagai bahan penyamak dapat diganti dengan semacam enzim yang tidak membahayakan lingkungan, sehingga ion cair yang biasanya ada pada limbah buangan industri penyamakan kulit dapat ditiadakan. 2. Mengganti sumber energi. Sumber energi yang digunakan pada berbagai kegiatan industri dan teknologi masih mengandalkan pada pemakaian bahan bakar, baik minyak bumi dan batu bara yang menghasilkan komponen pencemar udara berupa gas. Hal ini bisa dikurangi dengan menggunakan bahan bakar liquefied natural gases yang menghasilkan gas buangan yang lebih bersih. 3. Mengelola limbah. Pengelolaan limbah dari buangan industri dan teknologi dimaksudkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara waste treatment atau waste management. Cara pengelolaan limbah industri dan teknologi tergantung pada kandungan limbah serta rencana pembangunan olahan limbah secara permanen. 4. Menambah alat bantu, misalnya filter udara, pengendap silikon, filter basah, pengendap sistem gravitasi, dan pengendap elektrostatik. Sekian cara penanggulangan dampak pencemaran lingkungan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.